Bu Dimas Nurroh selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 yang saya hormati pula. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih dapat berkumpul seperti sekarang ini. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dari Bintek bersama Bu Lili kemarin, yaitu pembelajaran mendalam atau deep learning. Saya akan sampaikan semampu yang saya pahami kemarin ya. Yang pertama adalah misi 1 mengenai pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh yang disebut pula growth mindset. Kemudian untuk mencapai growth mindset ini awalnya, kalau pandangan orang tua seperti saya dan Bu Tarsi, ini pola pikirnya dulu itu masih pola pikir tetap atau PPT ya, atau fixed mindset ya. Nah, yang bagaimana itu kalau pola pikir bertumbuh itu pola pikir yang mau menerima atau cara memandang kita terhadap cara melihat dan berpikir saat menghadapi masalah dengan cara mau menerima atau mau berusaha belajar. Sedangkan kalau pola pikir tetap itu, kalau bahasa Jawanya ngoko, nah seperti itu ya. Terus aku ngene ae ya, seperti kalau Jawanya seperti itu. Tidak mau kangelan. Misalnya seperti saya kemarin waktu disuruh Bu Kepala Sekolah untuk ikut Bintek. Bu, yang muda-muda saja, saya orang tua tidak bisa apa-apa kan gitu, itu termasuk PPT bukan saya, kata pola pikir tetap. Nah, sebaiknya bagaimana ya, kita mau belajar, mau berusaha sehingga bisa. Jadi pola pikir itu merupakan fondasi dari keterampilan. Jadi kalau digambarkan seperti piramid seperti ini, pola pikir dari keterampilan dan alat untuk mencapai. Keterampilan itu merupakan usaha dari dalam proses. Ya, seperti itu. Lanjut. Jadi jenis-jenis pola pikir tadi yang seperti disebutkan tadi, pola pikir tetap yang biasa sering disingkat PPT atau fixed mindset, itu pandangan dalam kemampuan kecerdasan seseorang itu bersifat tetap, tidak berkembang. Misalnya ada anak tidak bisa membacanya, itu dia apa-apa ya iso. Nah, seperti itu. Sebelum usaha sudah berkata seperti itu termasuk pola pikir tetap atau fixed mindset. Nah, yang satunya pola pikir bertumbuh. Pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan itu dapat dikembangkan melalui usaha. Oh, anak ini kok tidak bisa membaca, bagaimana ya caranya? Ada usaha, ada keinginan agar bisa. Oh, saya menghadapi anak seperti ini kok kesulitan, bagaimana caranya? Nah, kita mencari cara, itu yang dinamakan pola pikir bertumbuh. Ada usaha untuk mencapai, untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi seperti ini kalau didengarkan ya, pola pikir tetap itu biasanya menghindar, tidak mau, saya tidak bisa, ya seperti itu. Menyerah sebelum melakukan usaha. Badir, beli buku untuk apa toh? Buku sekirang-kirang, menyerah, tidak bisa, menyerah. Kemudian kalau yang pola pikir bertumbuh, menerima, oh saya akan berusaha untuk bisa seperti itu, biar mengerti, biar tahu. Kemudian bisa bertahan, dan itu dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan informasi.
konfirmasi. Oke, paham ya? Nah, lanjut ya. Kalau digambarkan seperti ini, seperti kita menanam sampai berbuah itu ada tahap-tahapan, ada tahap-tahapannya sampai memetik hasilnya. Seperti ini, ya. Jadi belajar mengenali suara kekhawatiran, fight mindset dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Sedangkan yang satunya berbicara kembali dengan suara optimis, optimis bahwa kita nanti bisa, itu namanya optimis, berusaha. Tapi untuk menghadapi kesulitan dan tantangan. Nah, ini ada tebak pernyataan. Pola pikir ini termasuk yang mana? Termasuk growth mindset atau fixed mindset. Bahasa yang mudah adalah pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh. Kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Nah, ini termasuk pola pikir tetap. Sedang yang kedua, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan. Sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Berarti ini sudah termasuk PPB, pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang ketiga, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Berarti termasuk growth mindset pula atau PPB. Jadi kita belajar dari kesalahan. Tidak kalau salah terus putus asa, tidak mau berusaha. Itu nanti kalau tidak mau berusaha seperti itu termasuk PPT. Kemudian selanjutnya, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja. Jadi saya akan mengerjakan bidang itu saja. Coba kali ini termasuk yang mana Bapak Ibu? Nah, terus kita absen. Berarti mau paham ya Bu? Yang masuk PPT dan PPT. Ya, lanjut ya, sudah jelas. Selanjutnya, prosedur intervensi pola pikir. Saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, dorong dia untuk mencoba lagi. Ini seperti murid-murid saya biasanya. Kalau Anas itu ya, biasanya Bu, halus saja Bu, saya itu tidak bisa. Nah, sebelum dicoba dia sudah seperti itu. Nah, maka saya akan berusaha bagaimana supaya anak ini memberi dorongan, memberi motivasi. Kemudian kalau bisa sedikit biasanya diberi pujian. Loh, kamu bisa kan? Loh, coba kalau kamu mau berusaha sedikit lagi, nanti pasti kamu akan tambah bisa. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian beri pujian ya tadi. Jadi kalau anak bisa atau belum mampu pun, kita jangan melemahkan dengan apa namanya itu, tidak memberi pujian, misalnya menjelekkan. Wah, kamu ini memang malas. Nah, itu tidak boleh. Sebagai guru tidak boleh berkata seperti itu. Kamu nakal. Nah, itu kita ganti bahasanya dengan bahasa yang bisa memberi motivasi ke anak. Wah, kamu bagus, apalagi kalau kamu seperti ini. Nah, nanti pasti bagus lagi. Pasti kamu bisa. Dicoba dulu. Nah, seperti itu, kata-kata seperti itu. Biasanya anak-anak kan seperti itu. Bu, susah, saya bingung, tidak bisa. Biasanya saya gini, jangan bilang tidak bisa. Nek tidak bisa itu selamanya tidak bisa. Tetapi kalau anak-anak belum bisa, nanti akan berusaha untuk menjadi bisa. Nah, seperti itu. Coba kalau belum bisa, silakan maju. Biasanya kalau Bapak Ibu kan seperti itu ya. Sini diajari. Nah, dengan dia diajari, biasanya kalau klasikal anak-anak merasa kesulitan. Tapi kalau sendiri misalnya maju, diajarkan, oh bisa ternyata ya Bu. Nah, seperti itu nanti akhirnya dia. Itu juga kalau bahasa Jawa itu yang merasa anak sulit. Pada awalnya tidak mau, tidak usah nulis Jawa. Tetapi kalau sudah diajari dari hal yang mudah dulu. Kalau dia bisa, kalau mudah kan biasanya bisa terus dipuji. Loh, kamu pintar kan? Bisa. Nah, seperti itu. Terus dia semangat untuk belajar. Ya. Terus selanjutnya jelaskan kepada murid mengenai suara fight dan grow. Fight tadi ya berpikir tetap tadi ya. Pola pikir tetap, grow itu yang bertumbuh. Nah, itu kita
seperti tadi, tanamkan kepada anak-anak dari hal-hal yang kecil. Kemudian selanjutnya, jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara untuk belajar. Oke. Jadi kalau anak-anak salah jangan langsung dimarahi, tapi dijelaskan bahwa memang kita belajar itu dari kesalahan. Karena kesalahan itu awal dari kita. Nah, kita mau berusaha dan sehingga bisa. Atau kegagalan merupakan awal dari kesuksesan, seperti itu kalau pepatah orang berkata. Nah, lanjutnya. Mari pelajari ujian pribadi. Nah, ini ada beberapa ujian untuk anak-anak, yang bersifat pribadi maupun proses. Jadi selama kita proses memberikan pelajaran, proses pembelajaran, kita juga sering memberikan ujian ke anak yang sifatnya proses dan sifatnya pribadi. Nah, seperti ini contohnya. Kamu memang berbakat dalam matematika. Nah, ini bersifat pribadi. Kamu telah menggunakan strategi yang tepat. Nah, strategi cara seperti matematika. Nah, kalau kita mengajar matematika itu banyak cara untuk menemukan suatu hasil. Itu biasanya ada beberapa cara. Kalau anak sulit satu cara yang ke satu, cara yang kedua atau cara yang berikutnya, seperti itu. Jadi kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk soal ini. Nah, seperti itu. Itu termasuk ujian dalam proses. Terus yang selanjutnya, kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukis selama ini. Kalau hasil berarti juga wow, kamu seorang seniman yang luar biasa. Ini merupakan kamu, berarti pribadi. Kamu merupakan seorang seniman yang luar biasa. Berarti ini ujian pribadi. Kamu memang terlahir menjadi seorang penulis. Kamu menjadi penulis berarti juga pribadi, bukan proses. Beda ya Bapak Ibu, ya paham ya? Nah, lanjut. Sekarang kita lanjutkan ke kerangka kerja pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu sendiri adalah merupakan suatu pendekatan. Sebenarnya ini sudah kita lakukan, sudah kita pelajari dari dulu ya Bapak Ibu. Cuma istilahnya saja itu yang sering ganti ya. Mungkin dari kurikulum 1 ganti kurikulum yang lain, istilahnya berbeda. Sebenarnya ini semua sudah kita lakukan, sudah kita pelajari dari dulu. Nah, sebuah pendekatan holistik yang menekankan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, yang bertujuan untuk memuliakan siswa melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ya, jadi pendekatan yang menekankan proses. Jadi anak tidak hanya dituntut untuk nilainya saja, tapi kita lebih menekankan ke proses, cara mencari hasil nilai tersebut. Jadi caranya, tahu anak caranya. Misalnya mengerjakan, oh ini dari mana hasilnya bisa sampai seperti ini ya? Ini melalui beberapa proses, melalui beberapa tahapan. Ya. Kemudian yang berkesadaran, anak itu menyadari kelemahan dirinya, kekurangannya, kesulitannya. Nah, setelah itu baru bagaimana cara, proses. Nah, proses yang dilakukan anak itu membuat pembelajaran nanti menjadi bermakna sehingga anak itu bisa ingat. Tidak hanya pas saat itu saja, tapi dia akan selalu mengingat. Itu yang dimaksud ya. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan itu kita hubungannya dengan metode juga alat peraga dan lain-lain yang sekiranya membuat anak itu menjadi lebih senang untuk belajar. Ini kan tentunya sudah kita lakukan setiap hari ya dari dulu. Cuma ini istilahnya saja. Nah, tantangan yang saat ini untuk pembelajaran mendalam tadi ya, anak hadir di sekolah tapi tidak belajar. Ini biasanya anak-anak yang berkemampuan kurang atau kurang memahami itu biasanya malas ya, jadi dia hadir di sekolah cuma untuk belajar itu pegah seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan kita untuk berusaha agar anak tersebut nanti bisa seperti yang lain, bersemangat dan bergembira sehingga pembelajaran nanti menjadi bermakna. Kemudian dulu kita hanya fokus nilai.
Misalnya mau ujian, anak diberi soal, nah itu juga termasuk tantangan ya. Jadi tidak seperti itu, tapi nilai itu diperoleh dari berbagai usaha, prosesnya yang penting. Kemudian mengapa kehadiran fisik tidak cukup atau seperti tanpa nah, itu tadi tidak hanya kehadiran anak saja yang dihitung, tapi yang penting adalah proses belajar. Kemudian kita lanjutkan ke elemen kerangka. Jadi kerangka yang pertama adalah pengalaman bermakna, keterlibatan anak. Jadi anak dilibatkan semua dalam proses pembelajaran sehingga nanti anak dapat mencapai melalui ini olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga, kritis dalam berpikir. Jadi dia nanti akan menjadi anak yang kritis terhadap dalam menghadapi masalah atau kesulitan. Olah hati itu hubungannya dengan perasaan, hati, ya, empati, integritas. Olah rasa kaitannya dengan estetika, daya cipta. Kemudian yang olahraga hubungannya dengan kesehatan dan kemandirian. Sedangkan prinsip kerangkanya itu berpusat pada murid, terintegrasi dan holistik, kontekstual, konteks berhubungan dengan kehidupan nyata atau yang saat ini sedang terjadi, yang ada di sekitar anak yang nyata. Kemudian menghargai keberagaman. Kita menyadari bahwa kita merupakan negara dan warga negara yang beragam semuanya, dari Sabang sampai Merauke, wilayahnya, sukunya, adat istiadat, keberagaman anak itu sendiri macam-macam karakteristiknya. Kita sampai ke dimensi profil yang kita harapkan. Jadi dari awal tadi ya, dari grow mindset dan selanjutnya tadi, kita nanti akan tujuannya mencapai profil lulusan yang diharapkan. Yang diharapkan profil lulusannya seperti apa, anak-anak didik kita nanti seperti apa. Sekarang ini yang diharapkan ada 8 profil lulusan yang disebut dengan dimensi profil lulusan yang diharapkan, yaitu 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Tentunya Bapak Ibu juga sudah memahami ya, takwa hubungannya dengan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kreativitas kita dalam menghadapi anak didik kita, kreativitas anak dalam menghadapi masalah. Kalau anak berarti dalam menghadapi kesulitan belajarnya. Penalaran kritis, benaran kritis, dia kritis dalam menghadapi sesuatu yang ada di sekitarnya. Kolaborasi kaitannya dengan hubungan dengan teman, dengan guru, dengan masyarakat. Nah, jadi anak bisa bekerja sama, diharapkan seperti itu. Anak dapat bekerja sama dengan lingkungan sekitarnya, dengan temannya, dengan lingkungannya, dengan masyarakat. Kemudian kemandirian, diharapkan pula anak-anak bisa mandiri. Nah, setelah lulus anak-anak bisa mandiri, jadi anak yang mandiri. Kemudian kesehatan dan komunikasi, dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian prinsip pembelajaran mendalam merupakan dasar karakteristik pembelajaran, yaitu berkesadaran. Tadi sudah ya di awal tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran hubungannya tadi anak-anak menyadari akan kesulitan dirinya, kekurangan dan kelemahan dirinya. Kemudian bermakna ini kaitannya dengan belajarnya, dalam proses belajarnya. Kemudian menggembirakan, ini juga saat proses belajar yang menggembirakan anak-anak sehingga dia dapat mencapai hasil yang diinginkan, yaitu 8 profil lulusan tadi.
Nah, pengalaman belajarnya sekarang. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kalau dulu, pada KTSP atau sebelumnya kita dituntut membuat tujuan yang menggunakan peta kerja operasional. Nah, itu banyak sekali. Nah, kalau sekarang ini ditekankan pada pemahaman, memahami anak memahami. Setelah memahami baru mengaplikasi dan merefleksi. Memahami apa yang sedang dihadapi, yang sedang dipelajari. Paham benar apa ini tujuannya. Nah, seperti itu. Jadi anak kemudian setelah paham, memahami, kemudian bisa mengaplikasinya baru merefleksi. Kemudian kerangka pembelajaran. Sekarang kita sampai ke kerangka pembelajaran, yaitu sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, ini kita sampai pada tadi ya, sudah disebut tadi 8 dimensi profil lulusan yang kita harapkan. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. 8, komunikasi. Sudah paham ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Nah, kembali tadi, ini merupakan kesimpulan ya. Prinsip dan pengalaman belajar tadi, prinsip utamanya tadi kan sudah kita bahas, berkesadaran. Murid paham bahwa terdapat tantangan, hambatan, kesulitan, sehingga dia itu mengalami kegagalan saat belajar, mendapat nilai yang tidak baik. Bu, saya belum bisa, saya tidak bisa. Nah, seperti itu biasanya. Ini anak-anak kita berikan penanaman pada dirinya bahwa ini kesulitan itu bisa diselesaikan. Nah, dengan kita berikan dorongan untuk belajar, untuk memahami, sehingga anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian bermakna. Ini kaitannya dengan belajar sepanjang hayat dalam menghadapi segala kendala sebagai peluang untuk belajar. Kemudian menggembirakan, ini kaitannya dengan suasana yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi sehingga anak-anak itu nanti dengan senang hati belajar tanpa rasa malas. Nah, itu semuanya berkaitan dengan ranah tadi, yaitu pikir, hati, rasa, dan raga. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan. Nah, pengalaman belajar yang ketiga tadi, nah ini kesimpulannya memahami, merupakan fondasi tadi yang digambarkan seperti piramid tadi ya. Memahami itu fondasi awal untuk membangun pengetahuan. Kemudian mengaplikasikan itu menghubungkannya dengan pengetahuan dan dunia nyata yang dipahami anak, yang diketahui anak, yang dialami anak setiap harinya. Kemudian merefleksi, menilai proses dan juga hasil belajar untuk mengembangkan diri. Jadi tidak hanya hasil, tapi juga prosesnya. Nah, tadi kesimpulannya ya, yang dari awal tadi, growth mindset, kerangka berpikir pembelajaran mendalam, dan prinsip-prinsipnya. Nah, kalau disimpulkan seperti ini tadi. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bukan paham Ibu? Tanya Ibu. Yang penting nek kula kalau bukan sen niku ambil PPB. Nek PPT kados penyanane Ibu. Lah ra iso aku. Ndak mau Bu saya seperti itu. Pun paham nggih? Kiranya itu yang dapat saya
ditugaskan Bu Yuli yang lebih paham mungkin ya, Bu Yuli yang lebih muda, lebih mengenal digital. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya untuk melanjutkan kegiatan kita pada siang ini. Oke. Tapi sebelumnya untuk menambah semangat kita, oke, mari kita melakukan senam peregangan sebentar. Oke. Biar masih tetap di posisinya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, mulai ya. Untuk modul selanjutnya, masih bertemuan ini masih kartu sering keluar kartu sering. ya saya jadi untuk assessment ini nanti kita akan belajar tentang definisi dari assessment tersebut, fungsi dan tujuan assessment, prinsip dasar serta jenisnya. Nah, untuk yang pertama, assessment mungkin sudah Bapak Ibu ketahui ya. Jadi kalau dalam kita begitu mendengar kata assessment, pasti itu ya penilaian. Nah, kita berpikirnya pasti seperti itu. Nah, next definisi. Ya, oke. Jadi assessment itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian. Selanjutnya. Oke. Tujuan assessment itu sendiri dalam pembelajaran mendalam itu ada 3. Yang pertama, memahami sejauh mana kedalaman pemahaman yang telah dicapai oleh murid. Terus yang kedua, merancang aktivitas belajar atau lebih rumit gitu. Dan yang terakhir adalah memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman murid. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini mendorong adanya perubahan keterampilan ya murid agar dapat menerapkan dalam pada kehidupan nyata. Next. Okay. Selanjutnya, fungsi dari assessment itu sendiri untuk murid atau siswa itu bisa dijadi orang bertanggung. Next. Dalam pembelajaran mendalam prinsip assessment. Okay. Nah, yang pertama ini kita bahas dulu ya, assessment formatif, yaitu assessment yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses dari satuan pendidikan. Oke, dalam pembelajaran mendalam itu ada 2 penekanan ya, dapat diintegrasikan dengan berbagai dimensi pembelajaran tadi ya yang sudah dibahas sebelumnya, untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Oke, jadi assessment tadi itu menjadikan prosesnya itu ada 3 dalam pembelajaran, yaitu untuk penilaian formatif, assessment, observasi dan lainnya. Yang terakhir yaitu penilaian sumatif. Ini masuk dalam assessment of learning. Jadi untuk mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Nah, ini biasanya kita lakukan bisa berupa tes tertulis, tes lisan, laporan penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Oke, contohnya ini diperjelas ya. Untuk observasi itu assessment dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku atau aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk proyek itu biasanya assessmentnya dilakukan terhadap serangkaian aktivitas yang menghasilkan produk tertentu pembelajaran. Nah, penilaian diri di sini murid menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Penilaian antar teman, nah ini juga kalau untuk anak SD mungkin yang kelas rendah belum begitu bisa ya, tapi kalau untuk yang kelas tinggi mungkin sudah bisa ini. Murid mengevaluasi sendiri hasil dan dalam kegiatan pembelajaran tentunya kita perlu melakukan ini ya, umpan balik terhadap aktivitas
aktivitas atau hasil pekerjaan siswa. Nah ini bisa dilakukan dan lima-limanya ini kalau bisa dilakukan secara apa ya, sebagai satu kesatuan. Dulu. Oke, Nggih, Mas, dalam itu taksonomi pembelajaran, dalam pembelajaran mendalam itu kita mengenal yang namanya taksonomi Solo. Kalau dulu kan ada taksonomi Bloom, kita sudah mengenal itu. Sekarang kita coba dikembangkan dengan taksonomi Solo yang berkaitan dengan pengalaman belajar pembelajaran. Jadi untuk diskusinya pasti tunggu saja. Nah, contohnya ya dalam aspek afektif dan psikomotorik itu implementasinya ini bisa kita lakukan dengan cara yang afektif. Jadi tingkat pemahaman itu dimulai dari arti struktural, kemudian dilanjutkan dengan multi struktural. Nah, jadi habitat itu tentang dasar makhluk hidup. Nah, di sini kita tuh masih menegaskan, masih memberi apa namanya penekanan pada kita yang guru itu masih menjadi sumber belajarnya. Untuk yang tingkat multi struktural, tapi mereka masih kesulitan untuk menghubungkan berbagai ide tersebut. Nah, misalnya tadi ya mereka sudah tahu bahwa habitat itu tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup, tapi belum bisa menjelaskan hubungannya antar faktor lingkungan dengan makhluk hidup di dalamnya. Jadi kita itu bisa mengajak. Terus yang terakhir adalah tingkat abstrak yang diperluas. Nah ini yang paling tinggi. Murid tidak hanya memahami hubungan antara konsep tersebut, tapi juga dapat berpikir lebih lanjut mengenai implikasi dari pengetahuan mereka. Terima kasih. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang assessment. Jadi assessment tadi ada berapa? Bapak Ibu? Ada dua assessment. Dua semua. Nah, selanjutnya ada modul kelima nih yang kami terima. Pembelajaran mendalam. Nah ini yang penting. Kaitannya dengan boleh disebut RPM, boleh juga modul ajar, boleh juga rencana pelaksanaan. RPP boleh gitu, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini bebas ya. Ya, jadi implementasi PM di sini nanti tujuannya itu adalah mendorong partisipasi aktif murid dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Jadi kita nanti berperan, kita sebagai guru itu berperan sebagai aktivator dan motivator yang membantu peserta didik mengeksplorasi, berkreasi, dan mengaitkan hubungan antar konsep. Nah, tadi ya karakteristik. Nah, dan dalam PM itu mendorong murid untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Nah, dalam perencanaan pembelajaran mendalam kita perlu memperhatikan. Nah, ini adalah kerangkanya ya. Yang pertama yaitu identifikasi. Yang pertama kita lakukan nanti harus terinput semua di dalam RPM. Yang ketiga adalah pengalaman belajar. Oke, yang pertama yang dilakukan dalam mengidentifikasi kesiapan murid, dalam menganalisis pengetahuan awal. Kalau dulu kita menyebutnya assessment diagnostik, tapi sekarang katanya udah boleh ya, karena diagnostik itu dilakukan oleh seseorang yang ahli. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan observasi dan refleksi. Jadi kita itu bisa mengamati bagaimana murid merespon pertanyaan terbuka, pertanyaan praktikal gitu ya. Tantangan berpikir kritis atau tugas eksploratif. Jadi perhatikan tingkat keterlibatan, rasa ingin tahu dan kemampuan mereka dalam menghubungkan konsep dulu dengan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, jadi nanti guru itu bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang mendalam dengan lebih efektif sehingga dapat memastikan bahwa setiap peserta didik itu mendapatkan pengalaman pembelajaran tadi bermakna, berkesadaran dan menyenangkan. Selanjutnya, selain mengidentifikasi kesiapan murid, kita juga mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran. Jadi mengenali sifat dasar mata pelajaran, apakah menekankan konsep, keterampilan atau karakter. Oke, menentukan
dimensi profil lulusan. Jadi dari 8 profil lulusan itu kita menentukannya itu berdasarkan hasil identifikasi mata pelajaran. Tidak semuanya ya, tidak harus semuanya diterapkan atau diimplementasikan. Nah, menerapkan prinsip pembelajaran mendalam kita tadi bermakna berkesadaran dan memudahkan untuk mencapai dimensi profil lulusan. Pilih yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Ya, selanjutnya desain pembelajaran. Nah, di sini kita mulai menemukan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu diturunkan dari capaian pembelajaran. Penulisannya itu, nah ini dalam penyusunan tujuan pembelajaran itu juga ada kata kerja operasional atau KKO ya. Nanti bisa saya share juga ini. Oke. Jadi tadi ya tingkat pemahaman ada dipahami lebih lanjut. Selanjutnya untuk menentukan kerangka pembelajaran, mulai tadi ya ada 4 praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran serta pemanfaatan digital. Harus memperhatikan keempat ini. Ya, next. Untuk menentukannya kita perlu mempertimbangkan ini ya. Untuk praktek pedagogis kita itu bisa memilih model atau strategi yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran agar murid itu bisa aktif dalam membangun pemahaman mendalam. Misalnya dengan pembelajaran berbasis proyek ataupun inquiry. Yang kedua, kemitraan. Jadi praktek pedagogis itu kaitannya dengan strategi atau metode pembelajaran. Yang kedua yaitu kemitraan pembelajaran. Kita itu bisa melibatkan berbagai pihak, nah, seperti guru lintas mata pelajaran, orang tua. Misalnya kalau di SD mungkin dengan agama, belajar murid. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui diskusi, mentoring, atau kunjungan lapangan. Seperti guru tamu itu juga bisa. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Menciptakan ruang belajar yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi baik dalam bentuk. Nah, nilai memuliakan. Nah, ada kata baru ya dalam PN itu memuliakan. Dulu kalau dalam kurikulum merdeka, jadi dalam pengalaman belajar, jadi dalam pengalaman belajar yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran mendalam itu dimulai dari memahami, harus urut ini ya, harus urut, tidak boleh ada yang tergoda. Selanjutnya untuk mengaplikasi itu kita bisa lebih memperdalam pengetahuan yang sudah didapat pada tahap memahami tadi. Yang terakhir merefleksi itu sudah bisa menjadi ini regulasi bagi dirinya sendiri. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk assessment pembelajaran tadi pada awal pembelajaran ini pun perlu direncanakan ya, tidak serta-merta. Jadi di sini assessment pada awal pembelajaran itu digunakan untuk mendapatkan bukti kesiapan belajar secara emosional dan mental, pengetahuan awal dan kebutuhan belajar murid. Bisa dilakukan dengan metode analisis pencapaian CP sebelumnya. Jadi assessment itu harus dipastikan sejalan atau selaras dengan tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar yang sudah direncanakan atau didesain. Jadi proses penyusunan perencanaan pembelajaran itu dimulai dengan menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, serta merencanakan pembelajaran dan assessment itu sendiri. Meskipun ini ditekankan bagi yang ingin merencanakan pembelajarannya secara mandiri, tapi kita paling tidak itu tahu teknisnya. Selanjutnya, oke, jadi sekilas ya, jadi komponen minimum dalam RPM. Nah itu tadi ya, dari kerangkanya identifikasi itu nanti memuat tadi dimensi profil lulusan yang kita pilih. 8-8-nya ini boleh ditampilkan seperti itu atau hanya yang kita
pilih juga boleh. Jadi desainnya bebas, tapi paling tidak. Oke, untuk pengalaman belajar juga dimunculkan. Kalau kemarin ya Bu Suni yang kita debatkan itu paling tidak 2 gitu ya, dimunculkan. Kalau bisa 3-3-nya ya lebih bagus. Oke. Terakhir untuk assessmentnya ya, itu seperti tadi kita juga harus menuliskan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk perencanaan pembelajaran. Jadi bahan bacaan ini menurut saya tidak, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi maknanya. Oke, jadi modul terakhirnya yaitu tentang inquiry kolaboratif atau bisa dikatakan juga ini nanti kombel, hampir seperti kombel ya, kita bekerja sama gitu. Inquiry kolaboratif ini pendekatan berbasis tim yang dulu untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas. Jadi kombelnya itu saling kayak share gitu ya, terus mendesain strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya bisa juga dilakukan untuk menetapkan strategi tersebut sambil melakukan refleksi. Jadi kolaborasi inquiry itu bukan hanya kita berdiskusi secara informal atau melakukan refleksi secara individu, tetapi lebih pada proses berpikir kritis yang sistematis dan berbasis data untuk menciptakan budaya belajar yang kuat di sekolah. Jadi melalui pendekatan ini tuh guru dan kepala sekolah itu berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang secara profesional serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid. Jadi prinsip-prinsip inquiry kolaboratif itu ada 3. Yang pertama berbasis data dan bukti, terus kolaborasi yang setara dan bermakna. Jadi semua peserta itu sama gitu ya. Yang ketiga budaya profesional yang terbuka dan reflektif. 4 itu terstruktur tapi fleksibel. Yang kelima fokus pada pembelajaran dan hasil murid. Yang keenam pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja. Terus kontekstual dan responsif. Next. Nilai-nilai dalam melakukan inquiry kolaboratif. Yang pertama itu kepercayaan, hormat dan memuliakan antar anggota tim. Terus yang kedua keterbukaan dan kejujuran dalam berbagi pengalaman dan tantangan. Yang ketiga komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang keempat kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Siklusnya tadi ya, 4 tadi assess, design, implement serta measure. Assess itu kita mengidentifikasi ya, mulai dari minat, kekuatan dan kebutuhan belajar murid, daya belajar, terus bakat, caranya murid bekerja sama, menyikapi tantangan dan sebagainya, terus apa yang perlu dan ingin dipelajari murid. Nah, itu bisa kita kumpulkan melalui berbagai sumber dan metode seperti tadi ya, assessment awal. Oke, jadi kalau kita sudah bisa memahami itu tadi datanya, kita bisa memfokuskan inquiry yang relevan dan prioritas perbaikan pembelajaran yang tepat sasaran. Terus yang kedua, dalam proses desain atau perencanaan. Nah, setelah melakukan assess tadi, kita bisa memahami siapa murid kita. Terus selanjutnya dari situ tadi ya, kita bisa merancang pembelajaran yang bermakna, adaptif dan bermanfaat. Oke. Dan kita perlu memperhatikan tadi ya prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dimensi profil lulusan serta kerangka pembelajaran tersebut. Nah, setelah melakukan assess dan juga merancang, kita bisa melakukan tahap selanjutnya yaitu implementation atau pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini guru dan timnya itu bisa bersama-sama menerapkan tindakan pelaksanaannya secara kolaboratif ya. Jadi
dilakukan secara terbuka dan transparan. Nah, setelah itu kita bisa juga monitoring dan juga melakukan pengumpulan data. Nah, ini ada beberapa pertanyaan panduan juga yang membantu kita untuk belajar lebih efektif. Oke, selanjutnya pembagian peran dan tanggung jawab. Jadi guru itu bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran dan membuka kelas untuk observasi. Terus guru observernya itu tadi mencatat sesuai instrumen yang telah disepakati. Terus yang guru sebagai fasilitator, jadi dalam tim itu ada tugasnya masing-masing gitu. Guru yang bertanggung jawab sebagai fasilitator itu nanti memandu diskusi dan dalam melakukan perencanaan, evaluasi dan refleksi serta perencanaan perbaikan. Dan yang berperan sebagai pengelola dokumentasi itu mengumpulkan dan mengorganisasi data serta hasil diskusi. Jadi peran dalam timnya seperti ini. Nah, pengembangan keterlibatan murid. Jadi murid itu didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran, termasuk mengembangkan kemampuan penilaian diri atau self assessment. Nah, ini biasanya kalau anak-anak itu bisa dengan memberi angket ya berupa emoji, itu bisa juga. Terus ini ya self assessment dan juga penilaian sejawat atau peer assessment. Jadi murid itu nanti juga bisa mulai memimpin pembelajaran mereka sendiri, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Jadi tidak hanya gurunya saja yang mengarahkan, tapi mereka punya ide-ide sendiri. Open class sebagai praktek elementasi. Nah itu jadi nanti mengundang teman-temannya yang lain itu di dalam kelas maksudnya. Jadi open class itu menjadi salah satu metode efektif dalam implementasi ide kolaboratif di mana guru membuka kelasnya untuk diamati dan didiskusikan bersama. Itu nanti ya. Oke, untuk penerapannya kita bisa mulai dengan membangun dialog terbuka yang efektif. Jadi ini menjadi inti dari proses refleksi ya. Untuk diskusinya biar berjalan dengan efektif dan produktif itu kita harus mengembangkan ini rasa untuk dihargai dan bebas untuk menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini, apa yang membuat strategi ini berhasil menurutmu? Terus bagaimana reaksi murid saat pendekatan diterapkan? Nah, selanjutnya kita juga bisa mengiterasikan dialog terbuka dalam proses sendiri kolaboratif. Nah, di sini guru itu bisa saling berbagi ide, tantangan dan pengalaman. Terus terjadi pemahaman bersama, terus menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah. Oke, melakukan refleksi berbasis data untuk perbaikan yang terukur. Nah, tadi ya, yang pertama bisa dilakukan membuka diskusi dengan ruang aman. Selanjutnya ya, juga menggunakan bahasa yang membangun dan menghargai, mengajukan pertanyaan terbuka untuk menggali ide dan refleksi. Nah, contohnya bisa terus mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik positif. Menyibukkan dan merencanakan tindak lanjut. Nah, contohnya, nah ini kasus di sebuah sekolah ini. Next saja. Nah tadi kita proses, tadi mengumpulkan data awal seperti ini ya. Next ya. Nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemarin mengerjakan kakak seperti itu juga ya Bu. Diberi kasus, tapi kita membuat kasus sendiri di sekolah yang kita temui itu apa. Misalnya ada siswa yang sering datang terlambat, itu bisa dijadikan masalah. Kalau di sini mungkin apa bukan saya masalahnya dulu? Ya itu belajar yang kurang. Motivasi belajar, semangat belajar ya itu bisa itu nanti bisa menjadi topik bahasan dalam ini tadi ya tim. Nah nanti terus merancang seperti tadi. Sebenarnya apa yang harus dilakukan, terus pelaksanaannya bagaimana. Nah,
mungkin lain waktu bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu juga ini Bu. Next, alhamdulillah. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum.